Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Amir Mushola, Abu Salam, Abu Salam, saya ulang. Yang saya hormati Bapak Ketua Amir Mushola, Abu Salam, serta para jamaah, Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena doa kita terjawab sudah, yang mana sejak bulan Rajab Sya'ban kita sudah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan waghfir lana dzunubana. Ini doa yang sudah kita panjatkan sejak bulan Rajab kemarin. Ya Rabb, berkailah kehidupan kami. Artinya berkah hidupnya, berkah rumah tangganya, berkah rezekinya, berkah anak-anaknya. Semua minta diberkahi Allah di bulan Rajab. Dan berkailah pula di bulan Sya'ban. Sampaikan umur kami ya Allah bisa mencobai bulan suci Ramadan. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Nah, saat ini jamaah yang berbahagia, rupanya doa kita dikabulkan Allah. Kita diberi Allah umurnya panjang, diberi Allah sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Hanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Jemaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang kedua, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Al-ayat Shadaqallahul Azim. Yang ketiga, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dari ayat-ayat yang saya baca tadi, insyaallah dengan sudah punya gambaran apa yang akan kami sampaikan. Yang pertama, firman Allah tadi, katakan wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang telah berlumur dengan dosa, yang telah melakukan keterlaluan dalam berbuat kezaliman, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa daripada rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ada sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya tiada yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-Nya. Jamaah, ayat ini Allah memerintahkan kepada umat manusia, kepada hamba-Nya, terutama hamba-hamba Allah yang sudah berlumuran dengan dosa, yang sudah banyak dengan dosa. Coba kita berpikir dan koreksi pada diri kita. Apakah kita ini banyak dosanya apa, banyak pahalanya, kira-kira apa?
banyak mana Pak? Dosa terus pahalanya Pak. Banyak pahalanya ya. Banyak dosa. Dosa bisa melakukan lima dosa terus. Nah, terus mempengaruhi bagi ganjaran. Ini ditujukan orang-orang yang sudah banyak dosanya. Dosa kok nggak ngerti. Dosa lihat bahasa cewek nggak ngerti. Ayat ini ditujukan orang-orang yang sudah banyak dosanya. Karena dia melampaui batas dan berbuat dosa itu. Walau begitu Allah perintahkan la taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa terhadap rahmatnya Allah. Artinya apa? Masih ada harapan untuk diampuni dosamu. Dengan apa? Dengan cara bertobat. Dengan cara bertobat. Kalau kita mau bertobat, ya dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena semua dosa-dosa kita ini akan diampuni Allah kalau kita mau bertobat. Allah siapa boleh bertobat, Pak? Bertobat kan ada balik dan bersih Allah. Wis masuk biar dosanya umat, wis mau dilakoni kabeh, apa mau main judi ya, madon, berzina, maling, koruptor misalnya, apalagi madat, wis mau dilakukan kabeh. Tapi sampai kemudian mau berhenti daripada itu, berhenti total, kemudian bertaubat kepada Allah, menyesal, menangis di hadapan Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan Dia dan Maha Pengampun dan Maha Kasih pada hambanya. Inilah luar biasa rahman-rahimnya Allah untuk manusia. Makanya sing dosanya kayak dosa dosa. Terus nang tobat saat belum mati. Terus nang tobat saat belum keparat. Saya kalau lihat ada bebo yang tulisannya ayo tobat untuk berkeparat itu. Ya lumayan bagus lah. Itu kan anjurannya. Namanya beri bebo Pak. Ada tulisannya ayo tobat sebelum keparat atau sekarang kan ajakan yang baik. Masih ajakan kapan benar. Ini tulisannya. Bila cintaku ditolak, maka dukun yang bertindak. Ini berapa aku? Kenapa dukun barang itu ya? Jangan cinta pada dukun ya. Nah, boleh Insya Allah mau. Gimana ya? Jadi ayat ini Pak ada kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Dengan bulan suci Ramadan. Sambil baca hadis, ada berbagai macam riwayat, natanya berbeda. Di antaranya ada beberapa hadis, ba'uda man adraka Ramadhana falam yughfar lahu. Akan jauh daripada rahmatnya Allah bagi siapa yang ketika Ramadan dia bisa menjumpai Ramadan. Falam yughfar lahu, dan dosa-dosanya di bulan Ramadan belum terampuni. Ini orang yang jauh daripada rahmatnya Allah. Makanya siapa orangnya kalau dia menjumpai Ramadan bulan ini dia belum bertaubat, dia masih maksiat, dia masih delurung perbuatannya sehingga dosa-dosanya tidak diampuni Allah, maka dia termasuk orang yang celaka, yang jauh dari rahmatnya Allah. Itu ini kan ketika Nabi naik mimbar, naik mimbar yang pertama Nabi baca amin, naik mimbar kedua Nabi baca amin, yang ketiga Nabi baca amin. Lalu tanya ya Rasul, kenapa kau baca amin terus? Ya Jibril dulu saya baca amin karena siapa orangnya yang menjumpai Ramadan dosanya belum terampuni, dia mati, dia masuk neraka. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah dari neraka. Maka berbahagia dengan tak wajah itu cerah-cerah sampai ini. Berkenan polisi pajak mau memarahi si mendorong juga benar. Tapi yang jelas kan Nabi kan tahu man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang berpuasa Ramadan karena benar-benar iman kepada Allah dan puasanya mengharap ridhonya Allah, maka semua dosa-dosa yang dahulu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maksudnya jelas Pak. Jadi Ramadan kan dulu dosa sama entek. Maka dulu wajahnya cerah-cerah nih. Mudah-mudahan tidak punya dosa ya Pak. Kalau mati sekarang, insya Allah mati
min ahli jannah, mati ahli swarga. Allahumma amin. Amin. Beri mati saiki sampeyan. Ini mati lan poso, sampai keadaan poso, insyaallah min ahli jannah. Mati lan poso, poso pisan. Ojo waktu mati dan poso, gak poso mati ojo. Baru mati nyungsep sampeyan. Yang kedua apa? Yang kedua, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Tuhan telah memerintahkan kamu agar kamu hanya menyembah kepada Allah saja. Jangan nyembah kepada siapa-siapa. Nyembahlah kamu hanya kepada Allah. Dan terhadap kedua orang tuamu hendaknya kamu berbuat baik. Jamaah, kedudukan orang tua begitu penting sehingga disejajarkan antara Allah dengan orang tua. Setelah Allah perintahkan hendaknya kamu menyembah kepada Aku, yang kedua hendaklah kamu berbuat baik pada kedua orang tuamu. Maka betapa pentingnya orang tua, Pak. Barangkali jenengan punya orang tua masih hidup, baik itu yang ada di Banyuwangi, di Jember, Tulungagung, Kediri, Mojokerto, Jombang, Gresik, tapi turutin. Sebab saya tahu sama bukan asli orang sini, Pak. Pendatang kabir sama ini, Pak. Tepuk diri soalnya. Gaya-gaya, Pak. Soalnya gitu, Pak. Ya. Mungkin itu kan jujur kalau itu ya sih di pusat lagi ada yang di Banyuwangi. Lampung ini, Lampung ini. Ya, berdoai, berdoa. Mungkin masih punya orang tua. Ayo disambangi orang tua. Untuk gaya Surabaya kata mulai 10 tahun. Orang tua niku gak tau disambangi waya sampeyan. Kami sukses ini gitu, Pak. Baru kaya orang tua. Gitu. Bisa sukses sampai dong enak uripe dan wong sugih. Saya di bos ini, sampai bos itu enggak bos ya. Bos apa? Iki baru kaya orang tua. Makanya jolani jasai wong Allah sejajarkan wabil walidaini ihsana terhadap kedua orang tuamu dan yang kamu berbuat baik. Percuma kamu sujud karena batumu kosong. Ini sebuah batu ini. Kosong bedas batu sama. Sujudnya kurang dulu. Enggak apa-apa. Walaupun kamu sujud sampai batumu kosong, tapi kamu tidak peduli dengan orang tuamu, maka sujudmu tidak akan diterima oleh Allah. Haknya percuma kita sujud, percuma kita poso, tapi orang tua nggak tahu mereka tidak akan diterima sujud sampean. Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, ba'udha man adraka walidayhi aw ahaduhuma ya, malam yudkhilahul jannah. Orang itu akan jauh daripada rahmatnya Allah ketika dia bulan Ramadan masih menjumpai kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup. Kemudian kedua orang tua atau salah satunya itu tidak bisa mendorong kamu masuk ke surga. Itu orang yang celaka. Gitu. Kalau kita berbakti, menghormati, memuliakan orang tua kita, terutama Ramadan ini, Pak, jaminan surga. Tapi kalau sampean masih punya orang tua, baik keduanya atau salah satunya hidup, tidak sama reken di bulan Ramadan khususnya, jangan harapan masuk surga. Percuma sholat kita, Pak. Yuk, sampai sama Pak. Mangkali Pak, ini orang tua sama Pak Nisa boleh Pak ya. Ini kasih ya ditelepon, dikasih telepon ya rono Pak, kalau duit kirim rono. Kemudian sama dikira kalau apa? Rata-rata bapak-bapak itu tinggal bojone rata-rata ya dengan ini. Kurang ajar bojo kadang-kadang. Masuk jaminan untuk kan jere kok ngomong, namun kamu terus. Kalau terus untuk kamu, nah terus itu pun kau lah. Bojo wis medon bojo kau. Wong lanang wajib menghormat wong tuane. Paham ya? Ayo ibu-ibu, sing bertua. Kalau suami panjenengan ingin berbuat baik pada orang tuanya, jangan dihalangi. Dosa besar sampean. Dosa besar sampean. Dan jangan kemudian kita
berbuat tidak adil. Orang tua kita sendiri dan mertua kita sama Pak kedudukannya Pak. Kalau sia-siakan sama Pak. Bagaimana kalau kita sudah orang tua sudah mati? Ya paling tidaklah Pak kirim doa. Syukur sama itu berani ziarah kubur. Masih sing larang kakek aku tetap ziarah kuburan. Orang tua saya kemarin tidak Ramadan nang kuburan Pak. Wong tua tak ramai kuburan Pak. Sampai sekarang itu bagus kuburan orang tua saya itu bagus. Saya open kok jadi orang tua ini baru jadi pengertiannya. Oh no sing kuburan sampai hilang maisane. Iku kuburan sopo gak ngerti wong tua di Solo gak tau gerakan paling jelas. Warisane yang entek dibacok tidak tapi gak mereka wong tua. Nah untuk bilang ini. Allah Tuhan Allah setiap habis sembahyang Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Yang terakhir ayat saya baca tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Pak. Oleh karena itu wahai orang yang beriman kata Allah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kamu dan ucapkan salam kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana Bilal? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jawab Bapak. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ayo dan boleh. Orang begini mencinta sama. Saya boleh Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sebab kata Nabi, ba'uda man idza dzukirta indahu falyusalli alayya. Celaka akan jauh daripada rahmatnya Allah ketika namamu wahai Muhammad disebut di samping orang itu dan orang itu tidak membaca salat padamu. Celaka akan jauh daripada rahmatnya Allah. Makanya zaman guru-guru namanya Nabi disebut zaman Nabi menjawab Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kami lagi mengatakan bersama kami selalu semoga manfaat. Jadi saya senang sholat di sini, saya lebih khusyuk di sini daripada 3 hari yang lalu saya sholat di masjid-masjid karena satu sama tidak seberapa tenang, banyak anak kecil ramai terus zaman itu sudah awal bilang sudah jangan lama-lama ya cepatkan saja. Saya bingung Pak. Aku ini sembahyang kayak peringatan terus bingung mau buang begini. Iya, ya perlu tapi dipesan aku kan paham sendiri. Nah kita nggak dipesan, tapi saya pun enak gitu. Saya itu pernah Pak sholat di masjid itu, masjid Nurul Fatah, Jalan Demak tahu ya? Yang menanya tinggi. Baru saya jalan sepeda di pantai mirip. Ustaz mangkipun suwe-suwe nggih, 5 menit kurang buyar. Turun pakai jalan sepeda pesen pun suwe-suwe lho nggih. Mboten suwe kok boleh. Kula bingung Pak, iki motor dibuka kabel. Iki kalau tenang. Ya kemudian sholatnya dimawa nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya udah.